Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya di Ira MSc Ternate. Di video kali ini saya akan memberikan informasi buat kalian produk-produk MSc apa saja yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil dan produk MSc apa saja yang boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Tapi sebelumnya saya ingatkan dulu buat kalian, jangan lupa subscribe YouTube channel saya di Ira MSc Ternate. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar ketika saya mengupload video terbaru, kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah subscribe. Sebagai seorang mitra MSc, kita ini wajib banget tahu tentang produk yang kita jual. Jadi seorang mitra MSc itu tidak serta-merta hanya fokus jualan, tetapi tentunya harus juga tahu manfaat dari produk kita dan juga tahu apakah produk yang kita jual itu misalnya cocok atau tidak untuk ibu hamil. Ternyata di MSc itu ada beberapa produk yang sangat direkomendasikan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil, dan ada juga yang ternyata dilarang untuk dikonsumsi dulu selama hamil, dan ada juga beberapa produk yang bisa dikonsumsi sementara hamil dan hingga beberapa bulan kehamilan. Apa produknya? Ini dia. Yang pertama, MSc Biosima Pro. MSc Biosima Pro disarankan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil agar ibu hamil senantiasa terjaga daya tahan tubuhnya selama hamil, tentunya juga untuk calon bayi yang ada dalam kandungannya. Dengan mengkonsumsi MSc Biosima Pro, calon bayi akan senantiasa sehat dan dilindungi dari segala macam virus, dan tentunya sang ibu yang sedang hamil juga terjaga kondisinya dan senantiasa fit selama kehamilan. Produk yang kedua yakni MSc Vitogreen. Kenapa disarankan untuk mengkonsumsi MSc Vitogreen? Karena MSc Vitogreen itu bisa membuat calon bayi Anda itu nanti ketika terlahir di dunia dalam kondisi putih mulus kulitnya dan bersih badannya. Produk yang ketiga yang bisa dikonsumsi oleh ibu hamil yakni MSc Siranto Blue. Kenapa disarankan mengkonsumsi MSc Siranto Blue? Karena dengan mengkonsumsi MSc Siranto Blue, maka pH di dalam tubuh ibu yang sedang hamil itu akan terjaga, dan otomatis bayi yang ada dalam tubuh ibu yang sedang hamil juga terjaga kesehatannya dan senantiasa juga terlindungi dari berbagai macam virus. Produk MSc keempat yang boleh dikonsumsi oleh ibu hamil yakni MSc Madu Cerhat. Kenapa bisa dikonsumsi? Karena tentunya MSc Madu Cerhat ini mengandung madu, terus mengandung lagi temulawak, dan tentunya ini bisa menjadi nutrisi bagi bayi yang insya Allah nanti akan menjadi cerdas. Kemudian ada juga nih produk yang boleh dikonsumsi tetapi tidak selama hamil, tetapi ada waktu-waktu tertentu yang bisa dikonsumsi, namun akan ada waktu juga harus dihentikan konsumsinya. Apa itu? Ini dia. Produk yang pertama yakni MSc Gamat. MSc Gamat ini boleh dikonsumsi oleh ibu hamil dari usia kandungan 0 sampai 7 bulan. Jadi ketika memasuki bulan ke-8 maka harus dihentikan konsumsinya. Tetapi MSc Gamat ini bisa Anda lanjutkan mengkonsumsinya hingga 8 bulan kehamilan. Jika misalnya begini, ketika Anda datang USG dan ternyata dokter mengatakan bahwa berat badan bayi Anda kurang normal, kurang ideal, maka Anda bisa mengkonsumsi Gamat hingga 8 bulan kehamilan, dan setelah itu berhenti ya. Kenapa tadi saya sarankan untuk mengkonsumsinya hingga 8 bulan kehamilan? Karena berat bayi Anda tidak ideal, karena fungsi dari MSc Gamat bagi ibu yang sedang hamil itu bisa menambah berat badan. Jadi tahu kan maksudnya, kalau Anda konsumsi terus MSc Gamat sampai 9 bulan, maka otomatis berat badan bayi Anda akan semakin bertambah, dan tentunya itu akan menyulitkan proses kelahiran kelak. Produk kedua yang boleh kalian konsumsi selama kehamilan, tetapi harus memperhatikan waktu, yakni yang kedua itu MSc Mahkota Raya. MSc Mahkota Raya itu boleh kalian konsumsi setelah 4 bulan usia kehamilan Anda. Jadi jangan sampai Anda mengkonsumsinya di bawah 4 bulan, karena itu bisa membahayakan kandungan Anda, karena MSc Mahkota Raya itu bersifat panas. Jadi jangan dikonsumsi ya.
Kenapa disarankan boleh dikonsumsi ketika 4 bulan ke atas? Karena MSC Makotara itu salah satu fungsinya adalah menambah stamina. Jadi ibu yang sedang hamil insya Allah senantiasa penuh stamina saat hamil, tidak loyo, tidak lesu. Oke? Kemudian yang ketiga yang boleh dikonsumsi oleh ibu hamil tetapi harus punya ada batasnya, yakni MSC Garti. Jadi MSC Garti itu boleh dikonsumsi oleh ibu hamil tetapi dengan catatan harus dengan dosis yang ringan, yakni maksimal 1 kali sehari saja. Itu pun harus dicampur dengan air, dilarutkan dengan air, tidak boleh diminum langsung. Kenapa MSC Garti dilarang terlalu banyak dikonsumsi oleh ibu hamil? Alasannya karena ketika Anda mengkonsumsi MSC Garti maka otomatis setelah Anda makan misalnya itu akan mempercepat metabolisme tubuh, sedangkan ibu yang sedang hamil setelah mengkonsumsi nutrisi ataupun mengkonsumsi makanan itu kan nutrisinya harus dulu tertahan agar bayi juga bisa menyerap nutrisi yang dimakan tadi oleh ibu hamil. Makanya saya sarankan untuk mengkonsumsinya dalam kondisi dosis yang sangat ringan, yakni 1 kali sehari, itu pun 1 saset dan harus dilarutkan ke dalam air. Kemudian produk apa saja yang tidak boleh sama sekali dikonsumsi oleh ibu hamil? Tentunya kalian pasti semua sudah tahu. Yang pertama itu adalah MSC Manjafikan. Jadi ingat ya teman-teman, meskipun MSC Manjafikan itu adalah produk herbal, produk MSC buat kalian yang mau promil, tetapi ingat ketika kalian sudah hamil, sudah positif, sudah tes pack, sudah 2 garis, usahakan untuk menghentikan mengkonsumsi MSC Manjafikan. Kenapa? Karena MSC Manjafikan itu mengandung bahan yang bisa mengecilkan rahim. Sedangkan ketika Anda sudah hamil, tentunya bayi Anda ingin memerlukan ruang yang luas, artinya rahim Anda harus semakin besar. Jadi itu penyebab kenapa kalian dilarang mengkonsumsi MSC Manjafikan, karena itu fungsinya bisa mengecilkan rahim. Jadi kalau kalian mau konsumsi MSC Manjafikan nanti saja setelah melahirkan, karena kalau kalian konsumsi MSC Manjafikan setelah melahirkan itu sangat bagus buat ibu-ibu. Kan misalnya nih saat kita hamil badan kita kan bertambah besar, bertambah berat, tambah gemuk. Nah, kalau Anda konsumsi MSC Manjafikan setelah hamil, otomatis MSC Manjafikan itu akan membantu Anda mengecilkan rahim Anda dan tentunya otomatis membuat Anda akan semakin singset, mempercepat Anda prosesnya untuk kembali langsing seperti semula. Dan juga MSC Manjafikan itu mengandung kunyit yang bisa nih meningkatkan air ASI Anda. Jadi membuat air ASI Anda melimpah. Jadi bagus sekali kan buat kalian. Dan juga ini MSC Manjafikan juga bisa membantu proses mengeluarkan darah-darah kotor sisa melahirkan itu. Jadi kalau kalian mengkonsumsi MSC Manjafikan nanti setelah melahirkan. Produk MSC yang kedua yang tidak boleh dikonsumsi saat sedang hamil yakni MSC The Green Coffee atau MSC The Green Coffee. Kenapa tidak boleh dikonsumsi? Karena fungsi dari MSC The Green Coffee itu adalah untuk menahan lapar. Sedangkan ketika Anda sedang hamil, Anda tentunya diwajibkan untuk rajin makan makanan yang bernutrisi. Nah, kalau Anda konsumsi saat Anda sedang hamil, otomatis Anda tidak lapar dan tentunya Anda tidak akan bisa memberikan nutrisi yang baik untuk calon bayi yang ada di dalam kandungan Anda. Baiklah, demikian dulu video saya kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian, dan semoga setelah ini kalian sudah tahu nih ternyata ada produk yang sama sekali tidak boleh produk MSC yang tidak boleh dikonsumsi, dan ada juga yang dianjurkan untuk dikonsumsi, dan ada juga yang perlu kalian batasi konsumsinya saat hamil. Sampai di sini dulu, jangan lupa subscribe YouTube channel saya dan terima kasih sudah menyaksikan video saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.